Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bertemu lagi dengan Miss Diah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang menulis formulir. Nah, pasti kalian pernah menulis formulir, bukan? Nah, jika kalian pernah menulis formulir, apakah kalian tahu apa itu formulir? Lalu, untuk apa menulis formulir? Atau bagaimana sih cara menulis formulir? Nah, agar lebih jelasnya, mari perhatikan dan simak baik-baik materi berikut ini. Pertama adalah pengertian formulir. Apa itu formulir? Formulir adalah lembar atau surat yang harus diisi. Nah, biasanya jika kalian perhatikan dan kalian ingat lagi, saat pertama kali kalian masuk ke sekolah, masuk ke sebuah komunitas, atau bisa jadi nanti masuk ke sebuah perusahaan, kalian akan diberikan sebuah kertas atau selembar kertas. Nah, lembaran kertas ini harus diisi. Nah, inilah yang disebut sebagai formulir, yaitu sebuah lembaran yang harus diisi. Nah, pertanyaannya, apa sih isi formulir? Apa saja bagian-bagian di dalam formulir? Dan apa saja jenis-jenis formulir? Mari kita lihat. Jenis formulir. Ada bermacam-macam jenis formulir, di antaranya formulir pendaftaran. Nah, ini yang biasanya kalian dapatkan saat pertama kali masuk ke sekolah, komunitas, ekstrakurikuler, dan lain-lain. Lalu ada kartu anggota, lalu ada wesel pos. Wesel pos ini digunakan untuk mengirim uang. Daftar riwayat hidup atau biasanya disebut CV atau kurikulum vitae, dan terakhir slip tabungan. Nah, itu adalah jenis-jenis formulir. Lalu, mari kita perhatikan bagian-bagian yang terdapat dalam formulir. Apa saja ya bagian-bagian dalam formulir? Mari kita cek bersama. Ada beberapa bagian dalam formulir. Yang pertama adalah bagian kepala. Yang kedua adalah bagian badan. Dan yang terakhir adalah bagian ekor. Nah, masing-masing bagian-bagian ini akan memiliki isi yang harus kalian perhatikan. Pertama, yaitu bagian kepala di dalam formulir itu biasanya berisi nama lembaga, nama komunitas, nama perusahaan, lalu alamat lembaga, alamat komunitas atau alamat perusahaan, dan yang terakhir nomor telepon atau email dari lembaga, komunitas atau perusahaan. Nah, bagian kepala ini persis dengan kepala surat dinas. Lalu ada bagian badan formulir. Bagian badan formulir ini berisi yang pertama adalah nama lengkap. Nah, ini diisi dengan nama kalian. Lalu ada tempat dan tanggal lahir atau biasanya disingkat dengan TTL. Dan tempat tanggal lahir ini harus lengkap. Harus ada tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Lalu ada jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Lalu ada agama yang diisi dengan agama kamu.
Lalu ada pendidikan yang ditulis pendidikan terakhir kamu. Lalu ada alamat rumah. Alamat rumah harus ditulis lengkap ya. Lalu ada keterangan lain. Keterangan lain ini bisa ditambahkan yaitu nomor telepon, email, dan lain-lain atau kontak yang bisa dihubungi. Nah, mudah bukan? Bagian badan ini merupakan bagian yang paling penting. Lalu yang terakhir adalah bagian ekor. Bagian ekor biasanya berisi tempat dan tanggal saat kamu mengisi formulir. Lalu ada tanda tangan dan nama terang. Nah, tanda tangan dan nama terang ini tentu saja nama dan tanda tangan kamu si penulis formulir. Nah, bagian ekor ini berada di bagian akhir atau bagian paling bawah. Nah, setelah kita tadi sudah melihat atau membahas satu-satu bagian-bagian formulir, mari kalian perhatikan gambar berikut ini beserta penjelasannya. Seperti yang sudah mesti jelaskan tadi dan seperti yang kalian lihat dalam gambar di layar kalian masing-masing, bagian atas bisa kalian lihat formulir pendaftaran lomba cerdas cermat. Ini juga bisa disebut dengan bagian kepala. Bisa berisi keterangan nama lembaga, nama sekolahan, nama perusahaan, dan lain-lain. Lalu kedua adalah bagian badan. Bagian badan ini dimulai dari identitas diri, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ada nama, umur, kelas, alamat, nomor telepon, nama sekolah, sampai ke jenis lomba yang akan diikuti. Ini masih masuk ke bagian badan formulir. Mudah ya, ini adalah bagian terpenting di dalam formulir karena berisi informasi tentang si pengisi formulir. Nah, yang terakhir adalah bagian ekor. Seperti yang sudah tadi Mistiah jelaskan, bagian ekor ini letaknya tentu saja ada di bawah atau di bagian paling akhir. Nah, ini berisi tanda tangan dan nama lengkap. Nah, mudah bukan menentukan bagian-bagian dari formulir? Yuk kita lihat contoh-contoh yang lain. Nah, ini ada contoh formulir kedua. Nah, dalam formulir ini masih sama dengan bagian-bagian yang sudah dijelaskan tadi. Hanya saja contoh formulir kedua ini bagian badannya atau isinya lebih singkat ya. Hanya ada nama, umur, kelas, nomor induk siswa, lalu jenis ekstrakurikuler. Nah, ini sama saja ya. Ini juga disebut formulir singkat. Lalu ada contoh berikutnya. Ini adalah termasuk ke dalam formulir juga, tetapi ini jenisnya adalah wesel pos yang tadi sudah Mistiah jelaskan. Nah, wesel pos ini gunanya untuk mengirim uang. Nah, kalau zaman sekarang mengirim uang mudah, hanya menggunakan e-banking atau ATM, tetapi wesel pos ini digunakan sebelum e-banking atau ATM ini terkenal di Indonesia. Jadi saat kalian ingin mengirimkan uang ke orang tua atau ke saudara yang jauh, kalian harus menggunakan wesel pos. Nah, sedikit berbeda dengan formulir pendaftaran, ada bagian-bagian dari wesel pos yang harus kalian isi. Apa saja sih bagian dari wesel pos ini? Nah, yang perlu diisi dalam wesel pos ini hanya ada 6. Yang pertama adalah tanggal pengiriman uang. Lalu yang kedua ada nama dan alamat pengirim. Nama dan alamat pengirim berarti kamu yang mengirim. Lalu nama dan alamat penerima berarti saudara atau orang tua
kamu yang menerima. Lalu yang keempat ada jumlah uang, berapa yang akan kalian kirim dituliskan. Lalu ada isi pesan, maksimal 20 kalimat. Jadi tidak boleh banyak, hanya boleh singkat menulis pesannya. Dan yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Tidak jauh berbeda ya, tetapi isinya hanya lebih sedikit dari formulir pendaftaran. Nah, setelah itu berikut di layar kalian masing-masing itu adalah contoh formulir yang disebut daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Ini biasanya digunakan atau dilampirkan saat kalian atau saat seseorang ingin melamar pekerjaan. Nah, bagian-bagiannya sama dengan formulir pendaftaran, hanya ada tambahan seperti pengalaman, kemampuan, pendidikan formal, dan lain-lain. Nah, setelah kalian belajar tentang formulir tadi, apakah kalian memiliki pertanyaan? Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan untuk menghubungi Miss Diah. Nah, jika kalian tidak memiliki pertanyaan, selesai sudah pembelajaran dan materi kita tentang formulir hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.